Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Tatorit Mawardi, NIM 10. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan rancangan usaha yang sudah saya susun dalam bentuk PowerPoint PPT. Langsung saja, di sini saya membuat usaha dari rencananya itu teri lokal berdaya saing global. Ya, ini sebagai judul atau bentuknya. Langsung saja, ini ikan teri seringkali kita anggap atau diasumsikan sebagai makanan kelas 2 di masyarakat pada umumnya. Untuk masalah ikan olahan, di sini berbau tidak sedap. Ya, sudah tahu sendiri bahwasanya teri itu baunya tidak sedap lah, amis ya. Lalu kadang menggunakan zat yang berbahaya, makanya butuh yang namanya formalin. Kemudian pengemasan kurang menarik. Lalu ikan teri ini berpotensi akan kandungan mineral ya, ini benefitnya atau manfaatnya, serta kalsium dan dibutuhkan untuk tubuh, dan sudah menjadi komoditas makanan utama di masyarakat ya, menjadi suatu priori atau hal yang utama lah. Kemudian ada dukungan sumber daya alam Indonesia atau pada garis pantai laut. Kalau menilik ke di Indonesia sendiri itu ada juru masak ya, juru masak presiden itu namanya siapa, itu Tri Supriharjo, itu dari istana sampai mancanegara ya, jadi sudah go internasional lah. Kemudian Maudy Ayunda, dia berposisi sebagai selebritis atau artis. Lalu solusi dari teri mayai ini, yang pertama itu menggunakan bahan alami tanpa MSG dan zat pengawet ya. Kemudian dari cita rasa khas lokal sendiri ini, salah satu gulanya dari pohon lontar ya. Nanti bisa di browsing sendiri ya pohon lontar seperti apa. Kemudian ada ukuran teri sudah memenuhi standar pasar internasional untuk ukuran teri ini sendiri. Kemudian yang ke berapa ini? Langsung saja ke slide varian. Itu ada 3 pilihan varian rasa dari teri mayai, namanya teri mayai ya, yang dibungkus, dikemas dalam snack atau makanan ringan jajan ya, itu ada juga. Lalu kemudian untuk proses produksinya, keunggulan dari teri mayai adalah semua proses perebusan ikan dilakukan di atas kapal untuk menjaga olahan ikan teri tetap segar. Jadi dalam proses pembuatannya itu berada di kapal ya. Kemudian di sini ada step by stepnya, mulai dari sartasi bahan baku, kemudian pencucian ikan teri, lalu perebusan, kemudian dijemurkan ikan terinya, lalu diproses, dimasukkan dalam oven, kemudian penambahan bumbu dan pengemasan, kemudian yang terakhir itu finishing ya, produk akhir teri mayai langsung dikemas dan diberi label ya. Kemudian untuk timeline perusahaannya itu sudah ada track recordnya, mulai dari tahun 2014 itu sudah memulai usaha di bulan November, lalu pada tahun 2015 mendapat izin dari PRT, kemudian pada tahun 2016 itu pameran di Hong Kong, pameran di TI 2016 izin halal. Kemudian pada tahun 2017 itu terdapat standarisasi produk sesuai GMP dan HACCP. Kemudian di tahun 2018 selesai sertifikasi UMP dan HACCP. Lalu untuk traksi penjualan teri mayai ini ada dua ya, ada dua klasifikasi. Yang pertama pasar lokal dan yang kedua pasar ekspor. Dan untuk pasar lokal sendiri, distribusi produk teri mayai untuk pasar lokal banyak dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar seperti contohnya kota Jakarta, kemudian Balikpapan, Semarang, Surabaya, Bali ya. Kebanyakan di ibu kotanya langsung ya, dan di ibu negara juga. Lalu untuk yang pasar ekspor, pengiriman untuk ekspor ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi pada setahun ini 2 kali. Konsumen terbesar merupakan WNI yang tinggal di luar negeri seperti
dari Belanda konsumennya, dan ada yang di London. Kemudian untuk kebutuhan investasi, ini barometer ya, sebagai presentase atau ukuran tolak ukur dari kebutuhan invest sendiri. 22% itu terdapat pada bahan baku dan kemasan. Di sini investasi untuk aset bergerak stok barang. Kemudian 25%-nya itu marketing dan ADS. ADS itu iklan, pemasaran produk online dan offline. Kemudian 8% yang paling sedikit yaitu biaya upgrading pegawai. Kemudian biaya upgrading pegawai ya untuk peningkatan pegawainya. Lalu pada presentasi yang ke-45% ini sistem produksi, investasi pabrik dari alat sistem produksi. Dan yang terakhir itu strategi pengembangan. Raya Bahari sebagai UKM yang bergerak dalam bidang makanan ikan olahan memiliki orientasi global untuk mengoptimalkan sumber daya pesisir di Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari apa yang sudah saya susun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.